Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang hak asasi manusia. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 2 yaitu Muhammad Fahril Abbas, Rashid Tolinggi, Surya Reksa Umar, Dewi Fajri Januar Kiai, Mawar Dewanti Anis, dan Radina. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai ke pemateri pertama. Dipersilakan. Oke, definisi HAM. HAM merupakan singkatan dari hak asasi manusia. Menurut para ahli adalah sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Secara harfiah, pengertian HAM adalah hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran. Next. Ciri pokok HAM. Adapun beberapa ciri pokok hakikat HAM adalah sebagai berikut. A. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Yang kedua B. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, dan pandangan politik atau usul-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga C. HAM tidak bisa dilanggar. Next. Macam-macam hak asasi manusia berdasarkan pendidikan kewarganegaraan oleh PNH Simajuntak SH. Macam-macam hak asasi manusia antara lain adalah yang pertama, hak asasi pribadi, personal right, antara lain hak yang mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi dan berserikat. Yang kedua yaitu adalah hak asasi ekonomi, property rights, antara lain hak memiliki sesuatu, yang hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan sesuatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. Yang ketiga, hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintah, right of legal equality, hak ini adalah hak persamaan hukum. Yang keempat adalah hak asasi politik, political rights, antara lain hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, dan hak memilih dan dipilih untuk dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya, social cultural rights, antara lain hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Yang keenam yaitu adalah hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan, dan perlindungan hukum, procedural rights, antara lain hak mendapat perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Next. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama. Selanjutnya kita ke pemateri kedua yaitu Surya Reksa Umar. Untuk saudara-saudara Umar dipersilakan. Oke, baik. Hak asasi manusia Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Sementara di Indonesia sendiri juga memiliki pasal yang khusus mengatur tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada falsafah dan ideologi Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mencantumkan asas-asas dasar hak asasi manusia, diantaranya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil,
serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Yang kedua, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Yang ketiga, setiap orang diakui sebagai pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Yang keempat, setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dan pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Oke, next. Nilai-nilai hak asasi manusia antara universal dan partikular. Berkaitan dengan nilai-nilai HAM, paling tidak ada tiga teori yang dapat dijadikan kerangka analisis, yaitu teori realitas. Teori ini mendasari pandangannya pada asumsi adanya sifat manusia yang menekan self-interest dan egoisme dalam dunia, seperti bertindak anarkis. Teori relativisme kultural berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular. Teori radikal universalisme berpandangan bahwa semua nilai termasuk nilai-nilai HAM adalah bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Baik, terima kasih untuk Saudara Reksa Umar. Selanjutnya, pemateri selanjutnya yaitu Mawar Dewanti Anis. Untuk Saudara Mawar, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kemudian, pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Kapan dinyatakan adanya pelanggaran HAM? Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia baik di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya. Pelanggaran itu baik dilakukan oleh negara, pemerintah, maupun oleh masyarakat. Next. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang dikategorikan pelanggaran HAM yang berat adalah yang pertama pembunuhan massal, yang kedua pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, yang ketiga penyiksaan, yang keempat penghilangan orang secara paksa, yang kelima atau yang terakhir perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Di samping pelanggaran HAM yang berat juga dikenal pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM biasa antara lain pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, penyiksaan, menghilangkan nyawa orang lain, dan lain-lain. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pemateri selanjutnya yaitu Saudara Muhammad Fahril Abbas. Untuk Saudara dipersilahkan. Baik, selanjutnya pengadilan HAM. Pada poin pertama, pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan daerah, kabupaten, atau kota. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus
terhadap pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. UU RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Poin kedua, kejahatan genosida adalah setiap perbuatan dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, etnis, dan agama. Poin ketiga, sedangkan yang dimaksud kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Di samping itu juga dikenal dengan Pengadilan HAM ADHOC yang diberi wewenang untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Oleh karena itu pelanggaran HAM berat tidak mengenal kadaluarsa. Dengan kata lain, adanya pengadilan HAM ADHOC merupakan pemberlakuan asas retroaktif atau berlaku surut terhadap pelanggaran HAM berat. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu untuk pemateri Rasito Linggi dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Fadl Abbas, yaitu kelembagaan HAM. Dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM telah dibentuk lembaga-lembaga resmi oleh pemerintah seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat terutama dalam bentuk LSM, Pro Demokrasi, dan HAM. A. Komnas HAM, Komisi Nasional. HAM pada awalnya dibentuk dengan Kepres nomor 50 tahun 1993. Pembentukan komisi ini merupakan jawaban terhadap tuntunan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Next. Komnas HAM melaksanakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pengkajian dan penelitian. Yang kedua, fungsi penyuluhan. Yang ketiga, fungsi pemantauan. Yang keempat, fungsi mediasi. B. Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Nasional Perlindungan Anak. Ini lahir berawal dari Gerakan Nasional Perlindungan Anak yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1997. Kemudian pada era reformasi, tanggung jawab untuk memberikan perlindungan anak diserahkan kepada masyarakat. Tugas kenapa melakukan perlindungan anak dari perlakuan, misalnya diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaraan, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah yang lain. Kenapa juga yang mendorong lahirnya UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di samping KNPA juga dikenali KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI dibentuk berdasarkan amanat pasal 76 UU RI nomor 23 tahun 2002. Next. C. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan Kepres nomor 181 tahun 1998. Dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini adalah sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. D. LSM Pro Demokrasi
samping lembaga penegakan hak asasi manusia yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat juga mendirikan berbagai lembaga HAM. Lembaga HAM bentukan masyarakat terutama dalam bentuk LSM atau lembaga swadaya masyarakat atau NGO, non-governmental organization, yang programnya berfokus pada upaya pengembangan kehidupan yang demokratis dan pengembangan HAM. LSM ini sering disebut sebagai LSM pro demokrasi dan HAM. Dan termasuk LSM ini antara lain YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kontras atau Komisi untuk Orang-orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, LSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia. LSM yang menangani berbagai aspek HAM sesuai dengan minat dan kemampuannya sendiri, pada umumnya terbentuk sebelum didirikannya Komnas HAM. Dalam pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM, LSM tampak merupakan mitra kerja Komnas HAM. Misalnya, LSM mendampingi para korban pelanggaran HAM ke Komnas HAM. Terima kasih. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya moderator. Ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Dadu. Pertanyaan saya yaitu, sebutkan pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih oleh Saudara Randy Dadu. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudara Muhammad Fahril Abbas. Untuk Saudara Fahril, dipersilahkan. Baik, sepertinya ada kendala jaringan. Saudara Mawar Dewantiani, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Randy Dadu. Izin moderator untuk menjawab. Oke, baik, dipersilakan. Rangkaian pembersihan PKI pada tahun 1965 sampai 1966, kemudian penembakan misterius pada tahun 1982 dan 1986, 3 tragedi Talang Sari pada tahun 1989, keempat tragedi Rumor Gedung Aceh 1989 dan 1998, kemudian pembunuhan Marsina 1993, keenam tragedi Trisakti 1998, ketujuh penculikan aktivis 97,
1997 dan 1998, tragedi Semanggi 1 dan 2, 1998, dan pada tahun 1999. Baik, itu jawaban dari kelompok kami. Apakah dari penanya menerima jawaban dari kami? Iya, saya sudah menerimanya. Terima kasih. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.